Kurang apa ini? Kok ngolah-ngolahi. Ya,
Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah hadir semua, pembimbing, Prof. Supri, Dr. Yanuar, penguji, Dr. Rica diganti Dr. Muyas sudah hadir ya. Dr. Kanti, Dr. Hana, dan saya. Ya, kita mulai ujian proposal pagi ini dengan judul pengaruh Nigella sativa dan zinc terhadap eosinofil, neutrofil, dan limfosit jaringan paru. Suatu studi eksperimental pada mencit galur biopsi yang diinduksi albumin. Pada Dr. Dini, kami beri waktu 20 menit untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Dwi Antono, spesialis TKL konsultan, dan kepada para pembimbing, para penguji, para staf, dan para residen yang telah hadir. Saya, Diniven Arista, alhamdulillah akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh Nigella sativa dan zinc terhadap jumlah eosinofil, neutrofil, dan limfosit jaringan paru. Dari pendahuluan, latar belakang dari penyakit ini yaitu rinitis alergi adalah suatu penyakit peradangan kronis hidung dengan kecenderungan peningkatan prevalensi di seluruh dunia. Rinitis alergi menjadi masalah kesehatan global yang mempengaruhi status kesehatan dan menurunkan kualitas hidup penderita. Diagnosis dan pengobatan dini pada rinitis alergi ini dampak yang merugikan dapat dihindari. Penanganan yang tidak tepat memberikan hasil yang tidak optimal. Kemudian penyakit alergi dapat bermanifestasi ke berbagai sistem jaringan dan organ, sehingga pada saluran pernapasan ini bermanifestasi sebagai rinitis alergi dan asma. Prevalensi asma tanpa rinitis alergi kurang dari 2%, prevalensi asma pada rinitis alergi sebesar 10-40%. Dengan penelitian ini menggunakan histopatologi jaringan paru dengan konsep United Airway Disease merupakan suatu proses inflamasi akan melibatkan saluran nafas atas dan bawah. Begitu pula dengan kondisi mediator inflamasi yang terjadi di saluran nafas atas dan bawah. Rinitis alergi dan asma sebagai inflamasi kronik pada saluran pernapasan memicu rekrutmen berbagai mediator inflamasi pada mukosa paru. Paru merepresentasikan model alergi. Apabila jumlah eosinofil, neutrofil, dan limfosit paru meningkat, maka pada mukosa hidung mungkin akan meningkat. Kemudian, pengobatan Nigella sativa dengan komposisi timoquinon, nigelon, asam liniolat menghambat sekresi sitokin dan menghambat degranulasi sel mast. Untuk zinc sebagai anti-apoptosis mengurangi proliferasi TH/2 sebagai tissue repair dan sebagai antioksidan enzim pada epitel paru. Rumusan masalah pada penelitian ini, apakah pemberian Nigella sativa dan zinc dapat menurunkan jumlah eosinofil, neutrofil, dan limfosit jaringan paru pada mencit biopsi yang diinduksi ovalbumin. Dengan tujuan umum, membuktikan bahwa pemberian Nigella sativa dan zinc dapat menurunkan jumlah eosinofil, neutrofil, dan limfosit jaringan paru pada mencit biopsi yang diinduksi ovalbumin. Dengan tujuan khusus pertama, membuktikan perbedaan jumlah eosinofil jaringan paru mencit biopsi yang diinduksi ovalbumin pada kelompok perlakuan jaringan paru mencit biopsi yang diinduksi ovalbumin pada kelompok perlakuan dan kontrol. Yang ketiga, membuktikan perbedaan jumlah limfosit jaringan paru mencit biopsi yang diinduksi ovalbumin pada kelompok perlakuan dan kontrol. Yang keempat, membuktikan jumlah eosinofil jaringan paru mencit biopsi yang diinduksi ovalbumin setelah diberikan Nigella sativa dan zinc lebih sedikit dibanding tanpa Nigella sativa dan zinc. Yang kelima, membuktikan jumlah neutrofil jaringan paru mencit biopsi yang diinduksi ovalbumin setelah diberikan Nigella sativa dan zinc lebih sedikit dibanding tanpa Nigella sativa dan zinc. Yang akan diinduksi ovalbumin setelah diberikan Nigella sativa dan zinc lebih sedikit dibanding tanpa Nigella sativa dan zinc. Dengan manfaat penelitian di bidang pendidikan dan keilmuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang telinga, hidung, dan tenggorok, bedah, kepala, dan leher, khususnya divisi alergi. Kemudian di bidang pelayanan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi dan penata laksanaan penyakit alergi.
Kemudian di bidang penelitian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian dan sebagai sumber acuan lebih lanjut mengenai penanganan penyakit alergi. Originalitas penelitian ini ada 5 dengan metodologi yang sama, yaitu True Experimental with Post-Test Only Control Design. Penelitian yang pertama dengan judul Inflammatory Effect of Timoquinone in a Mouse Model of Allergic Lung Inflammation dengan menggunakan mencit biopsi jantan dan betina, diinduksi ovalbumin dan diberikan timoquinone. Dengan hasil penurunan level kadar IL-4, IL-5, IL-13, dan interferon gamma pada bilasan cairan bronkial, penurunan level kadar IgE, IgG1, dan IgE2A spesifik OVA, penurunan infiltrasi eosinofil dan adanya sel goblet hiperplasia pada pemeriksaan histopatologi paru. Penelitian yang kedua berjudul Anti-Allergic Effect of Piperine on Ovalbumin-Induced Allergic Rhinitis in Mice dengan menggunakan mencit biopsi, diinduksi ovalbumin dan diberikan piperin. Dengan hasil penurunan fisiologikal parameter, berat limpa menjadi normal, penurunan kadar IL-6, IL-1 beta, IgE, jaringan histopatologi menunjukkan inhibisi infiltrasi eosinofil dan hiperplasia. Penelitian yang ketiga dengan judul Anti-Allergic Effect of Luteolin in Mice with Allergic Asthma and Rhinitis dengan menggunakan mencit biopsi betina, diinduksi ovalbumin dan luteolin. Dengan hasil penurunan eosinofil, neutrofil, limfosit pada bilasan cairan bronkial, penurunan IL-4, IL-5, dan IL-13 pada homogenasi paru, penurunan infiltrasi eosinofil, neutrofil, limfosit pada jaringan paru dan hidung. Kemudian penelitian yang keempat, yaitu dengan judul A Mechanism of Antigen-Induced Mucus Production in Nasal Epithelium of Sensitized Rats, a Comparison with Lipopolysaccharide-Induced Mucus Production, dengan menggunakan mencit biopsi jantan, diinduksi ovalbumin, dan LPS intranasal, kemudian melihat efek pengobatan H1 antagonis, H2 antagonis, dan dexamethasone, dengan hasil penurunan eosinofil dan produksi mukus tidak berpengaruh. Kemudian original rates ovalbumin-induced bronchial asthma in mice dengan menggunakan mencit biopsi jantan, diinduksi ovalbumin dan minyak Nigella sativa dengan hasil penurunan IL-4, IL-5, IL-13 dan interferon gamma pada bilasan cairan bronkial, peningkatan IgE OVA spesifik IgE, IgG1 dan IgG2A pada serum, dan penurunan eosinofil, makrofag dan limfosit pada jaringan paru. Perbedaan kelima originalitas penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini menilai pengaruh Nigella sativa dan zinc terhadap jumlah eosinofil, neutrofil, dan limfosit jaringan paru. Masuk ke tinjauan pustaka, reaksi alergi. Yang pertama adalah fase sensitisasi dimulai dari paparan alergen. Paparan alergen kemudian ditangkap oleh sel APC atau dendritic cell, kemudian merangsang T helper 0 untuk menghasilkan sel T helper 1 dan sel T helper 2. Sel T helper 2 ini mensekresi sitokin, yaitu interleukin 4, interleukin 13, dan interleukin 5. Interleukin 5 dia merangsang eosinofil dalam darah, dan interleukin 4 dan interleukin 13 merangsang limfosit B untuk menghasilkan IgE, dan IgE berinteraksi dengan sel mas dan basofil. Kemudian pada paparan alergen yang berulang akan mengaktifkan sel T helper 2 berikatan dengan limfosit B dan meningkatkan produksi dari IgE. Kemudian didapatkan inflamasi dari T helper 2 dan didapatkan adanya reaksi alergi berupa keluhan pada hidung, yaitu adanya edema, vasodilatasi dan obstruksi hidung, adanya rinore, adanya bersin-bersin, dan adanya pruritus. Kemudian untuk ovalbumin merupakan fosfoglycoprotein monomer dan bagian dari protein yang ada di dalam putih telur. Senyawa ini bersifat water soluble dan banyak digunakan dalam penelitian, terutama di bidang alergi. Pada penelitian ini, ovalbumin diberikan secara intraperitoneal untuk menstimulasi reaksi alergi. Kemudian, anatomi mencit. Mencit merupakan hewan yang sering digunakan sebagai hewan laboratorium dan mempunyai struktur anatomi dan fisiologis yang mirip dengan struktur manusia. Strain mencit pada penelitian ini adalah Babsi, merupakan keturunan dari Mus domesticus dengan morfologi bulu pendek, halus, berwarna putih, ekor berwarna kemerahan, tekstur rambut lembut dan halus, bentuk hidung kerucut, bentuk badan silindris, warna rambut putih, dan bermata merah. Kemudian perbedaan struktur lobus paru pada mencit dan manusia adalah mencit mempunyai 4 lobus kanan dan 1 lobus kiri paru, sedangkan manusia mempunyai 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri. Kemudian Nigella sativa dengan komposisi timoquinone, nigellin, dan asam liniolat menghambat sitokin dari sel T helper 2 dan mengeluarkan sitokin IL-4, IL-13, dan IL-5 sehingga menurunkan IgE. Kemudian menghambat degranulasi sel mas, kemudian menurunkan tingkat hiperresponsif saluran nafas,
sebagai imunomodulator dan antioksidan dan menghambat pembentukan radikal bebas. Kemudian, zinc sebagai sitoprotektan dalam mencegah kerusakan epitel akibat radikal bebas dan mediator inflamasi, mengurangi pertumbuhan sel T, mengurangi Treg, dan mengubah respon T helper 2, menghambat pelepasan mediator perform dari sel mast dan menstabilkan membran sel mast. Kemudian dari kerangka patofisiologi dimulai dari adanya paparan alergen. Pada penelitian ini dilakukan paparan alergen yaitu diberikan ovalbumin secara intraperitoneal. Kemudian paparan alergen ini ditangkap oleh sel APC atau sel dendritrik CD2 dan makrofag, kemudian merangsang sel T helper 0 untuk menghasilkan sel T helper 1 dan sel T helper 2. Sel T helper 2 ini mensekresi interleukin 4, 13, dan IL-5 yang mana berinteraksi dengan sel limfosit B, kemudian menghasilkan IgE, kemudian disekresi dalam sirkulasi darah dan menempel pada sel mast dan basofil. Kemudian adanya degranulasi sel mast, apabila adanya paparan alergen berulang juga terjadi degranulasi sel mast. Kemudian untuk IL-5 ini meningkatkan jumlah eosinofil pada saluran nafas. Kemudian untuk sel T helper 1 mensekresi interferon gamma dan interleukin 2 yang dapat meningkatkan mediator inflamasi yaitu neutrofil dan limfosit. Kemudian terjadi infiltrasi eosinofil, neutrofil, dan limfosit pada jaringan dan terjadi hiperresponsif bronkial. Diberikan pengobatan Nigella sativa dengan komposisi timoquinon ini yang menghambat sekresi sitokin sehingga berpengaruh pada sel T helper 2. Kemudian Nigella sativa yang komposisi nigelon dan asam liniolat ini melakukan penghambatan influx kalsium dan menekan degranulasi. Kemudian untuk yang zinc sebagai sel imun anti-apoptotik yang berfungsi mengurangi proliferasi dari sel T helper 2. Kemudian, zinc juga sebagai antioksidan enzim pada epitel paru sehingga berespon terhadap hiperresponsif bronkial dan merangsang fibroblast sehingga terjadi adanya tissue repair dan berfungsi untuk respon terhadap hiperresponsif bronkial. Kemudian untuk kerangka teori, konsep, dan hipotesis, Nigella sativa dengan fungsi menghambat sekresi sitokin, zinc sebagai tissue repair, antioksidan epitel paru, mengurangi proliferasi T helper 2. Kedua hal ini sebagai inhibitor sekresi mediator inflamasi sehingga terjadi penurunan eosinofil, neutrofil, dan limfosit pada jaringan paru. Kemudian kerangka konsep, Nigella sativa dan zinc berpengaruh terhadap jumlah eosinofil, neutrofil, dan limfosit jaringan paru. Dari hipotesis terdapat perbedaan jumlah eosinofil jaringan paru mencit babsi yang diinduksi ovalbumin pada kelompok perlakuan dan kontrol. Terdapat perbedaan jumlah neutrofil jaringan paru mencit babsi yang diinduksi ovalbumin pada kelompok perlakuan dan kontrol. Yang ketiga, terdapat perbedaan jumlah limfosit jaringan paru mencit babsi yang diinduksi ovalbumin pada kelompok perlakuan dan kontrol. Yang keempat, jumlah eosinofil jaringan paru mencit babsi yang diinduksi ovalbumin setelah diberikan Nigella sativa dan zinc lebih sedikit dibanding tanpa Nigella sativa dan zinc. Yang kelima, jumlah neutrofil jaringan paru mencit babsi yang diinduksi ovalbumin setelah diberikan Nigella sativa dan zinc lebih sedikit dibanding tanpa Nigella sativa dan zinc. Yang keenam, jumlah limfosit jaringan paru mencit babsi yang diinduksi ovalbumin setelah diberikan Nigella sativa dan zinc lebih sedikit dibanding tanpa Nigella sativa dan zinc. Untuk metode penelitian dengan desain penelitian pre-test and post-test randomized control trial design dengan ruang lingkup penelitian bidang THTKL divisi alergi, imunologi, patologi anatomi, dan farmakologi dan dilakukan di Laboratorium Biologi FK Universitas Sultan Agung Semarang periode Juli dan Agustus 2020. Dengan rancangan penelitian terjadi proses aklimatisasi, kemudian terjadi proses randomisasi, kemudian mencit dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol negatif, dilakukan observasi kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan apapun, kemudian kelompok kontrol positif, dilakukan observasi kelompok kontrol positif, yaitu hanya diberikan ovalbumin, kemudian perlakuan 1, dilakukan observasi perlakuan 1, yaitu hanya diberikan Nigella sativa, kemudian perlakuan 2, diobservasi perlakuan 2 diberikan hanya zinc, dan perlakuan 3, dengan observasi perlakuan hanya diberikan Nigella sativa dan zinc. Kemudian untuk populasi mencit babsi betina yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Fakultas Kedokteran FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan sampel mencit babsi betina umur 6-8 minggu, berat 22-25 gram yang memenuhi kriteria inklusi, serta tidak memiliki kriteria eksklusi dan dropout. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu mencit babsi betina umur 6-8 minggu, berat badan 22-25 gram, kondisi sehat dan aktif,
Untuk kriteria eksklusi, adanya kelainan anatomis pada mencit biopsi. Untuk kriteria dropout, adanya mencit biopsi yang mati saat penelitian sebelum tiba waktu pengambilan hasil. Dengan besar sampel, untuk perlakuan hewan adalah 5 ekor per kelompok menurut kriteria WHO. Kemudian 10% kriteria dropout didapatkan sehingga jumlah tikus masing-masing kelompok adalah 6 ekor. Total mencit biopsi yang digunakan adalah 6 dikalikan 5 kelompok, yaitu 30 ekor. Untuk variabel penelitian, variabel bebas di sini adalah pemberian Nigella sativa dengan skala nominal, pemberian zinc dengan skala nominal, pemberian Nigella sativa dan zinc skala nominal. Untuk variabel tergantung, jumlah eosinofil pada jaringan paru dengan skala rasio, jumlah neutrofil pada jaringan paru dengan skala rasio, dan jumlah limfosit pada jaringan paru skala rasio. Untuk definisi operasional, pemberian Nigella sativa cair pada masing-masing mencit perlakuan 1 dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan, yaitu didapatkan 0,03 mg diberikan hari pertama sampai 28 melalui sonde dengan skala nominal. Kemudian untuk pemberian zinc cair pada masing-masing mencit perlakuan 2 dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan, yaitu sebesar 0,4 mg pada hari pertama sampai 28 melalui sonde dengan skala nominal. Kemudian pemberian Nigella sativa dan zinc, yaitu pemberian Nigella sativa dan zinc pada masing-masing tikus perlakuan 3 dengan dosis Nigella sativa 1 mg per kilogram berat badan dan zinc 15 mg per kilogram berat badan pada hari pertama sampai 28 melalui sonde dengan skala nominal. Kemudian jumlah eosinofil jaringan paru, yaitu dilihat gambaran histopatologi jumlah eosinofil jaringan paru mencit biopsi diamati dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali, yaitu skala rasio. Kemudian jumlah neutrofil pada jaringan paru, yaitu gambaran histopatologi jumlah neutrofil jaringan paru mencit biopsi diamati dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali dengan skala rasio. Kemudian yang terakhir jumlah limfosit jaringan paru, yaitu gambaran histopatologi jumlah limfosit jaringan paru mencit biopsi diamati dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali dengan skala rasio. Kemudian untuk cara pengumpulan data dengan bahan dan alat, yaitu bahan mencit biopsi minyak Nigella sativa, zinc cair dengan ovalbumin 10 mikrogram dan 2 mg aluminium hidroksida dalam 0,2 mili normal salin dengan makan standar mencit biopsi dan minum ad libitum. Kemudian sampel jaringan paru mencit. Bahan-bahan untuk metode baku histopatologi pemeriksaan jaringan yaitu presentasinya proposalnya nggak bagus. Buffer formalin Kalimatnya jarak karuan jadi lumayan. Parafin, albumin, hematoksilin eosin, larutan silol, aquades, dan alkohol bertingkat. Kemudian untuk alat, yaitu kandang mencit, jas laboratorium, goggles, gloves, papan bedah, paper towel, penggaris, sonde lambung, minor set, dan alat untuk membuat preparat dan melihat preparat histologi paru. Kemudian alur penelitian ini dimulai dari 30 mencit biopsi betina usia 6-8 minggu. Usia 6-8 minggu dengan berat badan 22-25 gram. Dilakukan aklimatisasi selama 7 hari dengan pakan standar dan air minum ad libitum. Kemudian dilakukan simple random assignment dengan pembagian 5 kelompok. Untuk kelompok kontrol negatif yaitu pakan standar dan air minum ad libitum dan tidak dilakukan perlakuan. Kemudian kelompok kontrol positif dilakukan pemberian pakan standar dan air minum ad libitum dan diberikan OVA hari ke-0, 3, 6, 9, dan 12. Kemudian kelompok perlakuan 1 diberikan pakan standar dan air minum ad libitum, diberikan OVA hari ke-0, 3, 6, 9, dan 12, dan diberikan Nigella sativa 0,03 mg selama 28 hari. Kemudian kelompok perlakuan 2 dengan diberikan pakan standar dan air minum ad libitum, dan diberikan OVA hari ke-0, 3, 6, 9, dan 12, dan diberikan zinc sebanyak 0,4 mg selama 28 hari. Kemudian untuk yang perlakuan ketiga, diberikan pakan standar dan air minum ad libitum, diberikan OVA hari ke-0, 3, 6, 9, dan 12, dan diberikan Nigella sativa dan zinc selama 28 hari. Kemudian setelah 28 hari, dilakukan terminasi mencit, pengambilan organ paru, dan pembuatan preparat histologi paru. Kemudian dilakukan pemeriksaan histologi paru, kemudian dilakukan pengambilan data, analisis data, dan pembuatan laporan hasil. Dari variabel penelitian, untuk variabel penelitian, pengujian normalitas yaitu dengan uji Shapiro-Wilk pada distribusi data yang normal akan dilakukan uji komparatif one-way ANOVA untuk menganalisis perbedaan antar kelompok dan dilanjutkan dengan uji post hoc apabila terdapat perbedaan yang bermakna. Kemudian apabila distribusi datanya yang tidak normal dilakukan uji Kruskal-Wallis, kemudian
Dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney apabila terdapat perbedaan yang bermakna dengan nilai signifikansi P kurang dari 0,05. Kemudian etika penelitian, yaitu ethical clearance diperoleh dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus presentasinya. Tulisannya nggak karuan. Ya, sebelum para penguji mungkin dari pembimbing Prof. Supri ada tambahan, Prof? Sebelum dari penguji mungkin pembimbing ada tambahan, Prof. Supri, sebelum diuji oleh tim. Ya, terima kasih Dini. Tulisannya belum bagus, tapi presentasinya cukup bagus dengan perbaikan kemarin ya. Jadi saya beritahu itu hanya pada kerangka teori ya. Kerangka teori itu harusnya langsung menuju ke variabelnya, jadi prosesnya tidak ada ya. Pelajaran. Coba ditampilkan sebentar mengenai kerangka teori. Kerangka teorinya. Tampilkan. Sebelumnya. Sebelumnya. Di show itu dibesarkan dibesarkan Mbak tuh. Nah, jadi di sini mestinya bukan menghambat sekresi, tapi nihil sativa, sitokin atau sekresi sitokin. Bawahnya juga tidak ada proses. Menghambat itu kan proses ya, inhibitor juga proses. Jadi tidak boleh ditulis di situ. Penurunan juga enggak. Jadi eosinofil, neutrofil variabelnya. Untuk pelajaran yang lainnya, oke itu aja koreksinya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dr. Yanuar, ada tambahan? Nuhun dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini selamat ya sudah dibacakan, tapi nanti pasti akan ada banyak masukan dan koreksi dari para penguji dan pembimbing. Nanti dicatat dengan baik masukannya. Untuk secara umum sudah diusahakan disusun dengan baik dok, tapi memang masih banyak kekurangannya, jadi mohon masukannya dari para penguji. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Yanuar. Persilakan, Bu Rica ganti Bu Muyas ya? Saya persilakan Dr. Muyas. Terima kasih, Dok. Mencet bausi, Dokter. Gede mencet tuh jeleknya. Betul, Dokter. Jadi 4 itu terus terus
sativa. S dan D. Izin dokter, untuk kelompok dibagi menjadi dua. Kelompok pertama tidak diberikan apa-apa, kelompok kedua diberikan ovalbumin, kelompok ketiga diberikan ovalbumin dan nigella sativa saja, kelompok keempat diberikan ovalbumin dan diberikan zinc saja, kemudian kelompok yang kelima diberikan ovalbumin ditambah nigella sativa dan zinc. Ovalbumin maksudnya untuk membuat alergi gitu. Oke, dokter. Sama-sama itu menjadi alergi dalam hal ini. Ukurannya kalau kita kan ada ya. Kalau untuk kelompok perlakuan yang kedua, dokter itu Mohon hanya maaf dok, diberikan suara oval- dokter Moyes agak kurang jelas dok. Mungkin bisa Tapi anunya. dibantu tolong. suaranya kurang jelas ya. Voting, harus voting. Mic-nya nggak usah. Oke, dok. Jadi untuk kelompok perlakuan 2 kan hanya diberikan ovalbumin saja, dokter. Jadi untuk memastikan bahwa apakah fase sensitisasinya berhasil pada kelompok 2 kita bandingkan dengan kelompok 1. Karena kelompok 1 kan tidak ada perlakuan apa-apa. Sedangkan kelompok 2 diberikan ovalbumin dengan parameter apabila proses sensitisasinya berhasil, kita lihat setelah diberikan ovalbumin peritoneal didapatkan adanya mencitnya garuk-garuk, kemudian adanya bersin pada mencit, itu kita lihat, dokter. Oh, tanda gejala itu ada. Iya, dokter. Bisa dipastikan dengan ovalbumin timbul alergi. Iya, dok. Sama kita. Kemungkinan atau tidak timbul alergi. Karena ini nanti maksud saya menyingkirkan biasnya bagaimana? Izin dokter, untuk dari penelitian sebelumnya sih memang untuk membuat mencit alergi memang diberikan ovalbumin secara inhalasi atau intraperitoneal atau secara oral. Namun pada penelitian ini lebih ke intraperitoneal karena lebih efek alerginya lebih sensitif. Jelas kita maksudnya. Jelas, ya, dokter. Kemudian dari mencitnya juga dapat kita lakukan pengujian skin prick test, dokter. Oh, jadi ini nanti ada juga skin prick test. Iya, dokter. Jadi maksud saya begitu, menyingkirkan apakah tikus yang diberi ovalbumin itu semua muncul alergi. Kalau seperti ini ada skin prick test kan berarti memastikan bahwa yang alergi akan dipakai. Artinya kan itu nanti harus dimasukkan di dalam infusi ya. Kayaknya nggak ada di sini. Baik, dokter. Ya, nanti dilengkapi. Terus kaitan dengan kemanfaatan. Memang ini bagus ya, istilahnya biomolekuler dan menuju ke fokus hidup bagus hewan dulu, baru manusia akan menjadi itu. Nah, ini kemanfaatannya di pelayanan apa? Karena di tempat itu tulis ada kemanfaatan itu biasanya kan dua ya, penelitian dan pelayanan. Tempatku ada penelitian, mungkin gabung yang mendidikan penelitian. Lalu di kemanfaatan pelayanan itu yang diharapkan dari hasil penelitian nanti. Kan kita menulis kemanfaatan itu kan, kemanfaatan pelayanan apa gitu ini di tempatmu tulis seperti ini. Gimana? Jadi hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi dan melaksanakan dengan ini. Apakah yakin yang nanti hasilnya bisa menurunkan? Ini kan yang menurunkan eosinofil dan tidak salah ya. Iya, dokter. Jadi kalau hanya simulasi dan nigella sativa, kemudian langsung diberikan kepada manusia, apakah yakin itu bisa menurunkan? Itu bagaimana argumentasinya? Karena setahu saya, mungkin sudah nanti dibutuhkan itu. Mohon maaf, uji coba di hewan itu karena mau melihat
dan yang dimatikan tidak mungkin di manusia. Itu di hewan dulu, kemudian tahapannya setelah hewan, nanti ada penelitian banyak, maksudnya ada beberapa dari negara-negara baru memang iya bermanfaat semua, baru diuji cobakan ke manusia. Nah, hasil dari uji coba manusia itu baru dimanfaatkan sebagai manfaat klinis. Nah, ini kalau seperti punya kan tahapannya masih di hewan. Nah, ini bagaimana? Atau mungkin satu ya, pelayanannya mungkin atau gimana? Karena ini kan tahapannya belum manusia. Kemanfaatan di ilmu, tapi pelayanan itu kalau pelayanan itu manusia ya. Pada manusia. Oke, Prof. Izin dokter, memang untuk dari kepada mencit belum ke manusia, jadi harapannya apabila memang sudah terbukti adanya penurunan mediator inflamasi pada paru mencit, kemudian mungkin step berikutnya akan diuji cobakan kepada manusia. Jadi ini memang manfaat penelitiannya lebih ke manusia, dokter. Karena penelitian ini memang tujuannya untuk diberikan ke manusia. Iya, tapi kan bertahap, harus ada penelitian di tempat lain yang hasilnya hampir sama dengan kamu dan sudah yakin untuk ke manusia, dan ke manusia pun harus dicobakan. Iya, dokter. Nah, dari jurnal yang kamu baca itu, di manusia itu sudah ada belum Nigella sativa dan zinc manfaat di rinitis alergi? Kalau sudah ada, kenapa hewan gitu? Kalau untuk dari penelitian sebelumnya, saya belum menemukan yang kombinasi Nigella sativa dan zinc efeknya ke manusia, dokter. Jadi ini kami cobakan Nigella sativa dan zinc, dicobakan kepada mencit dulu untuk melihat dari mediator inflamasi yang dilihat dari jaringan paru, dokter. Tapi kalau yang sendiri sudah ada? Ya, monggo. Aman nggak? Nigella sativa aman. Aman kan? Enggak. Yang kan obat itu zinc sama Nigella sativa yang pernah diberikan pada orang manusia sudah kan? Sudah kan? Dia zinc orang pernah, Nigella sativa pernah, ya kan? Bahkan S1 itu yang ngerjakan, kan udah pernah ke manusia. Nah, sekarang mungkin hanya apa pemeriksaannya yang susah pada mungkin harus untuk melihat respon di parunya atau yang susah untuk dikerjakan ke manusia. Gitu. Untuk memperjelas. Ya, dokter. Untuk Iya, dokter. Izin dok, memang kalau untuk penelitian ini diaplikasikan kepada manusia kan tidak bisa, dokter, karena kalau pada manusia kita tidak bisa melihat pada jaringan paru apakah adanya penurunan eosinofil, neutrofil, dan limfosit. Makanya kita coba ke mencit untuk dapat kita bedah dan kita lihat parunya apakah adanya efek dari Nigella sativa dan zinc dilihat dari mediator inflamasi yang ada di paru. Banyak. Iya, dokter. Kalau untuk Dini, tolong dibantu. Dini, tolong pertanyaannya dari penguji diulang ya, soalnya nggak kedengaran di Zoom. Jadi saya ulang pertanyaannya. Ya, pertanyaan jadi dari Dr. Muyas itu tadi telah disampaikan lagi Dr. Far. Ini kan sebenarnya pada dasarnya zinc dan Nigella sativa kan sudah pernah dicobakan ke manusia. Pada umumnya kenapa harus mencit? Apakah tidak aman? Atau mungkin ada pemeriksaan khusus yang memang saat ini belum dilakukan pada manusia, jadi dicobakan dulu di tikus atau mencit tadi. Itu pertanyaannya.
Nanti biar dicatat. Ya, coba. Ya dok, izin diulang jawabannya dokter. Ya, Untuk penelitian ini dilakukan kepada mencit karena pada penelitian ini kan melihat penurunan infiltrasi dari mediator inflamasi yaitu eosinofil, neutrofil, dan limfosit pada jaringan paru. Apabila ini dilakukan ke manusia, kita tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di paru manusia. Jadi kita lakukan terhadap mencit. Harapannya apabila terdapat penurunan mediator inflamasi, dapat juga dicobakan ke manusia. Harapannya nanti infiltrasi eosinofil, limfosit, dan neutrofil pada jaringan paru manusia pun ikut menurun karena struktur anatomis mencit dan manusia kurang lebih sama. Arti klinisnya? Berarti apabila terdapat penurunan infiltrasi mediator inflamasi pada mencit, artinya apabila kita coba kepada manusia diharapkan adanya pengurangan reaksi alergi terhadap alergennya, dok. Iya, dok. Kira-kira di organ parunya itu terjadi penurunan mediator inflamasi. Iya, dokter. Kalau bronkoskopi toilet itu kita bisa mendapat cairan paru yang Selanjutnya, jadi kalau tapi ini paru bukan bronkoskop. Jadi ini ya dari ke depan ya, karena kalau memang seperti itu berarti bisa dilanjutkan. Nanti pengambilan mediator inflamasi di bronkus itu bisa menggambarkan untuk pemikiran ke depan. Ini Iya, dok. teliti, tapi untuk ini menggambarkan ya. Sedangkan kita belajar klinis ya. Tapi enggak apa-apa sih, pengembangan ilmu pelayanan belum bisa ini ya. Terus ini koreksi saja data yang diperhatikan. juga, jadi saya balik mendengar dokter kami itu mengoreksi cara membuat originalitas penelitian ya nggak diikuti. Mesin. Begini loh, originalitas penelitian loh, Original membuatnya cara membuatnya itu. Nanti dibuat seperti yang dibuat seperti yang dikatakan Dokter Ana. Jadi misalnya ada kotaknya itu apa yang dibuat, kemudian citasinya ada juga. Itu kan diikuti. Ini kok enggak diikuti. Terus pertanyaan banyak pertanyaan ya. itu ada Ya, yang wanita yang diikuti ada kekhasannya atau gimana? Apa salah ketik? Izin, dok, betul, dok. Memang pada penelitian ini diambil mencit biopsi yang betina, dokter, karena dari penelitian Takeda disebutkan bahwa memang untuk perbedaan gender laki-laki dan perempuan mencit betina lebih menjadi hewan model penelitian untuk pemberian OVA karena menunjukkan jumlah sel eosinofil dan limfosit yang lebih tinggi, kemudian membentuk sel goblet hiperplasia yang lebih banyak, menunjukkan kadar IgE serum yang lebih tinggi, dan sensitivitas terhadap peningkatan proliferasi THL/2 lebih besar. apa seperti halnya wanita. Wanita kan juga kritis alerginya lebih karena faktor hormonal. Ada itu. Iya, dok. Nah, pilihannya betina. Jadi pilihan mencit biopsi pada penelitian ini yang betina, dokter. Carinya gampang. Gampang, dok. Lebih gampang betina. Nah ya syukur. Ya terus ada tulisan di halaman 53. Itu tuh ada pembuatan preparat. Yang membuat kamu memang 53, 47, 42. Tetap saya membuat juga, dokter, dibantu dari
orang patologi anatomi di Unisula, Dok. Yang mengambil jaringan Tapi saya juga ikut yang membuat preparat itu atau hanya menyaksikan. Soalnya begini, kalau yang membuat itu sudah ada dan ahlinya tuh boleh kok ditulis pembuatan preparat oleh ekspertisi. Itu boleh, nggak apa-apa. Kalau kita hanya menyaksikan, membaca, misalnya gini, kita kalau di Prekom itu pengukuran kembang anak dengan milestone itu dilakukan oleh ekspertisi, itu cukup, nggak apa-apa, tidak harus kita Sama ya. Hasilnya Sama. tidak harus kita percaya pada mereka. Menghasilkan apa, menghasilkan kotoran misalnya, apa yang tidak lainnya, CT scan, hasil bacaan dari itu. Nah, ini melakukan diri dari awal sampai akhir. Tidak semuanya saya, Dokter, karena saya juga tidak berpengalaman dalam melakukan preparat. Jadi mungkin nanti saya juga mencoba dan yang lain-lain serta pembacaannya juga ada dari bagian patologi anatomi Unisula, Dok. Ya, mungkin saran saya seperti itu sudah dilakukan oleh ahli, tapi kamu harus mengerti kalau ditanya ada fotonya, ada cara-caranya. Jadi tidak dibuat detail seperti ini. Kalau detail seperti ini, asumsi pembaca itu si peneliti yang membuat. Ya, ditakutkan apakah si peneliti sudah lihai, sudah kompeten untuk ini, karena mempengaruhi hasil. Gitu. Baik, Dokter. Itu Pak Di. Ya. Oke, jadi nggak apa-apa kalau Ini gimana mau menanggapi itu? Ya Dok, mungkin menanggapi langsung yang Dokter Muyat sampaikan mengenai ini dituliskan dengan detail itu. Tahu saya ini memang harus ditulis dalam proposal karena proposal ini nanti diberikan kepada laborat. Jadi laborat itu akan mengerjakan sesuai step yang kita tulis. Gitu aja sih Dok. Jadi memang ditulis, tapi tidak harus dikerjakan. sendiri. Harus dikerjakan sendiri. Iya. Nanti ditanyakan sama petugas laborannya, Dok. Oh, kalau laborat kan tidak perlu proposal, hanya petunjuk pelaksanaan. Gimana, Dok? Kalau petugas laborat, kan butuhnya petunjuk pelaksanaan, bukan proposal. Enggak, di proposal, karena permintaannya adalah proposal. Iya, kalau ke laborat uji hewan seperti itu memang. Oke, sudah cukup? Yes. Oke. Selanjutnya Dokter Kanti. Oh, di sini ya. Saya bagian sih. Dokter Kanti Yunika, silakan. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lewat Zoom, Dok. Dokter Dini, selamat ya sebelumnya. Baik ke proposal. Ada beberapa revisi yang ingin saya sampaikan di sini. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dokter Minas juga untuk orisinalitas penelitian. Di sini tidak disebutkan. Enggak jelas ya. Kurang jelas, Dokter? Ada apanya di depannya? Ya, coba. Ya. Maaf, agak saya dekatkan speaker-nya, Dok. Ya, sudah, Dokter? Ya, silakan. 1, 2, sudah bisa masuk. Ya, Dok. Baik, Dokter Dini, mungkin tadi agak menanggapi sedikit dulu. Untuk penelitian habatus sauda atau Nigella sativa pada manusia itu sudah banyak sekali sebenarnya. Kalau Dokter Dini kita membuka NCBI, penelitian tahun 2017, dan penelitian itu lebih ke arah review, literatur review.
medicinal benefits of Nigella sativa in bronchial asthma. Jadi untuk yang kita ketahui yang banyak dokter disinggung di penelitian ini itu ada di penelitian ada di tahun 2017 itu ya, yang di NCBI, nanti bisa dilihat lagi atau mungkin sudah membaca juga ya. Cuma memang untuk penelitian saat pandemi ini saya lebih setuju memang ke saja ya gitu. Kemudian untuk proposalnya sendiri, untuk originalitas penelitian tadi sudah disebutkan juga oleh mengenai tabel yang ada di sini, seperti tabel ada peneliti garis miring tahun, itu tidak ada judulnya. Jadi harusnya kan di sini padahal isi tabelnya ada judulnya, jadi judul, peneliti, tahun, dan lain-lain dan referensinya. Kemudian di halaman 10, nah di situ kalau dilihat dari penelitian sebelumnya yang judulnya oral Nigella sativa oil ameliorates of albumin bla bla bla, perbedaannya bisa dokter ditambah dan ditambah preparat zinc di karena dia juga sebenarnya melihat profil eosinofil dan lain-lain limfositnya, namun dia tidak menambahkan preparat zinc. Kemudian kemudian dokter Dini, dokter nanti habatus saudanya pakai yang mana? Produk mana? Apakah sudah pernah diteliti? Izin dokter pakai minyak Nigella sativa, dok. Minyak Nigella sativa yang asli langsung dari gimana? Itu untuk meneliti, maksudnya isinya timoquinonnya berapa persen dan lain-lainnya itu? Apakah dari bagian kimia langsung atau gimana? Ini dari Amazing Herbs, dokter. Judulnya Black Seed, 100% pure cold press black cumin seed oil. Sudah ada isi timoquinonnya berapa, kemudian tadi apa? Asam, iya berapa persen? Asam linoleat, asam linoleatnya. Kalau untuk yang presentasinya berapa, saya belum ngecek lagi dokter, tapi memang pada preparat pada cairan ini memang lebih besar timoquinonnya, dok. Karena memang pada Nigella sativa paling besar komposisinya timoquinon, dokter. Betul. Oke. Cuma informasi aja dokter Dini, karena memang dari tahun berapa ya, saya udah lama juga dulu pakai Nigella sativa, tidak ada yang saya rasakan selama 2 tahun ini ada produk Nigella sativa yang itu langsung dari Bandung, dari Bogor. Itu memang ya kelihatannya memang beda banget gitu efeknya. Jadi itu memang harus tetap diketahui isinya apa aja, karena ternyata dari peneliti sana juga dikatakan bahwa lebih kurang 70% itu banyak yang ditambahkan itu isinya, minyak-minyaknya itu. Jadi perlu dicantumkan di proposal yang akan dipakai yang mana gitu ya. Kalau perlu digambar, ada gambarnya, produknya mana gitu, sehingga bisa. Baik dokter. Ya, kalau seperti dulu juga penelitian saya dan dokter Lia itu tentang madu gitu ya, madunya kita teliti dulu, ini madunya isinya berapa persen sih kandungan-kandungan senyawa yang kita harapkan bekerja pada penyakit gitu. Jadi bisa dicek nanti ke bagian kimia ya dokter ini. Oke, baik dokter. Kemudian kayaknya juga katanya di sini sudah disebutkan sih asam linoleatnya ini 56%, tapi kalau yang untuk timoquinonnya ini tidak disebutkan sih rata-rata berapa persen ada di dalam batu sauda ini atau Nigella sativa ini. Padahal kan yang dokter Dini fokuskan di Nigella sativa ini adalah selain asam linoleatnya juga timoquinonnya ya. Betul? Mungkin nanti bisa ditambah lagi. Tadi saya buka-buka juga ada di beberapa jurnal. Nanti bisa ditambahkan. Kemudian, terima kasih dokter.
Sudah, Dr. Kanti? Mungkin untuk sedikit Masih ada? hipotesis penelitian, ini SPOK-nya bisa disamakan, mungkin dokter Dini ya, biar bacanya juga enak. Jadi maksudnya di sini adalah penelitian 1, 2, 3 itu kan terdapat perbedaan. Kemudian nomor 4, 5, 6 itu SPOK-nya agak berubah. Maksudnya di sini jadi mendingan memakai SPOK yang sama dengan hipotesis 1, 2, 3. Jadi misalnya terdapat apa nih penurunan ya, terdapat penurunan jumlah eosinofil jaringan paru bla 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 gitu. Jadi disamakan biar bacanya juga enak. Gitu. Kelihatannya itu sih, kalau yang lain-lainnya kelihatannya sudah baik. Oh, satu lagi dokter Dini. Mungkin kenapa sih memakai dosis demikian, dosis yang tercantum di sini? Itu kenapa, mungkin bisa dijabarkan, diberitahu di proposal ini mungkin? Atau kenapa? Dijawab aja dulu. Izin dokter, dari penelitian sebelumnya menggunakan dosis Nigella sativanya 0,1 dan zincnya 15 mg. Jadi saya memakai acuan dari penelitian itu, dokter. Ya, kira-kira penelitian sebelumnya kenapa ya pakai dosis segitu? Mungkin kalau di manusia, kalau apa namanya tuh disamakan, dikonversi, apakah sesuai dengan dosis manusia atau bagaimana? Kalau di penelitian tidak disebutkan dokter, karena penelitian acuan itu memang pada mencit dokter. Untuk kepada manusia saya belum lihat lagi, dok. Ya, mungkin maksudnya dokter Diri juga bisa melihat penelitian sebelumnya itu ya, lihat aja lagi kalau misalnya bisa, mungkin kan ya dicari kenapa sih kok mereka ngasihnya dosisnya segitu, nggak mungkin dosis yang asal-asalan kan, nggak mungkin ya, dan kenapa selama 1 bulan. Baik dokter. Ya, jadi sudah menjadi acuan dosis untuk mencit begitu. Ya. Iya, dokter. Oke. Ya, nanti dijelaskan lagi, termasuk juga sampel ya, karena udah menurut WHO untuk penelitian pada hewan herbal maksimum 5 gitu ya. Sudah ada acuannya. Oke, Dokter Kanti sudah cukup? Setahu saya itu memang kalau penentuan dosis pada mencit itu ada konversinya dari manusia juga, dok. Atau mungkin ada penelitian sebelumnya yang menggunakan dosis sama. Untuk konversi ke manusia saya belum melihat. Dasarnya ini salah satunya konversi manusia. Mungkin yang dokter Dini cantumkan ini mungkin ada penelitian sebelumnya yang menggunakan dosis aman bagi mencit yang artinya dia tidak mati. Ini kan kita harapkan dia tidak mati, kan? Tapi mendapatkan hasil yang maksimum untuk obat yang kita uji gitu. Apa ada? Tidak apa-apa, dicantumkan saja penelitian sebelumnya seperti ini dasarnya gitu loh. Jadi yang pertanyaan dokter Kanti. Ya, nanti mungkin berhubungan juga untuk penelitian berikutnya ya, kalau mau dilakukan ke manusia. Dengan kelanjutannya. Oke gitu ya. Baik dokter. Ya, masih ada dokter Kanti? Terima kasih dokter. Cukup ya. Oke. Terima kasih masukannya. Kemudian dokter Ana. Ya, terima kasih dokter untuk kesempatannya. Jadi ada beberapa yang koreksi dan pertanyaan dari saya. Sebentar. Selamat ya Dokter Dini, akhirnya maju juga untuk proposalnya. Dan semua koreksi ataupun revisi yang diberikan oleh penguji dan pembimbing itu untuk memperbaiki sehingga hasil penelitian lebih baik dan valid. Ya, jadi diterima dan nanti segera diperbaiki ya. Yang pertama dari saya yang perlu direvisi adalah cara penulisan.
karena banyak tidak konsisten penulisan singkatan, di awal sudah disingkat RA, sampai belakang masih dipanjangkan. Kemudian diulang lagi singkatannya beberapa kali. Kemudian yang kedua, banyak bahasa asing yang masih belum dicetak miring. Yang ketiga, pada tujuan khusus dan hipotesis, di sini dituliskan penurunan eosinofil, limfosit, dan neutrofil setelah pemberian Nigella sativa dan zinc. Tapi dalam variabel dan alur, kelompok mencit ini dibedakan menjadi kelompok Nigella sativa saja, zinc saja, dan ada kelompok Nigella sativa dan zinc. Kenapa berbeda antara tujuan, hipotesis, dan variabel yang ada? Oke. Yang ini dijawab dulu. Hormat Dok. Iya dok. Untuk alur penelitian memang ini ada perbedaan setiap kelompok dokter. Ada yang diberikan Nigella sativa saja, zinc, dan ada yang dua-duanya. Tapi dari tujuan penelitian ini untuk melihat apakah adanya perbedaan jumlah eosinofil yang makin menurun pada hanya pemberian Nigella sativa, kemudian pada zinc, dan pemberian kombinasi terapi, dok. Kalau menurut saya kelihatannya kurang tepat ya penulisannya. Nanti mungkin bisa konsultasi dengan pembimbing, apakah penulisannya harus dipisah, atau memang bisa hanya Nigella sativa dan zinc. Kalau asumsinya adalah begitu kita baca Nigella sativa dan zinc, yang variabel yang akan diliti hanya itu. Ya. Kemudian pada kalimat terakhir pada latar belakang di pendahuluan, di sini disebutkan penulis ingin melakukan penelitian untuk pengobatan penyakit alergi yang berpengaruh terhadap jumlah dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Nigella sativa dan zinc ini termasuk kategori pengobatan penyakit alergi? Kalau untuk Nigella sativa dan zinc dari literaturnya dokter memang banyak digunakan untuk penyakit-penyakit seperti penyakit alergi dan penyakit antiinflamasi lain, dokter. Jadi kenapa memilih Nigella sativa dan zinc ini ya karena efek dari Nigella sativa terhadap penyakit alergi, jika diberikan Nigella sativa dan zinc pada penyakit alergi akan terjadi penurunan. Jadi kan berarti bukan pengobatan penyakit alergi ya, tapi mengurangi respon inflamasi pada penyakit alergi. Saya kurang tahu sih, cuman menurut saya kalimatnya kurang tepat karena nanti akan dipertanyakan apakah Nigella sativa dan zinc bisa menggantikan obat terapi yang sudah definitif seperti antihistamin, leukotriene seperti itu. Ya, jadi nanti dikonsultasikan untuk kata-katanya apakah memang sudah sesuai atau perlu diganti untuk menyesuaikan agar tidak rancu. Kemudian beberapa pertanyaan saya yang lain, mengapa dipilih jaringan paru? Izin dokter, kenapa dipilih jaringan paru? Karena penyakit alergi yang bermanifestasi ke saluran pernafasan itu rinitis alergi dan asma. Hubungan antara rinitis alergi dan asma itu mempunyai konsep united airway disease, dok. Jadi konsep united airway disease ini bahwa inflamasi melibatkan saluran nafas atas dan bawah. Dan paru ini merepresentasikan model alergi, sehingga apabila mediator inflamasi pada paru sudah didapatkan, artinya dari mukosa hidung juga pasti akan lebih banyak. Jadi kalau parunya sudah ada infiltrasi mediator inflamasi, artinya di bagian saluran nafas atas juga ada mediator inflamasi. Ya. Sama, pertanyaannya tetap sama. Kenapa kamu pilih paru, bukan trakea, bukan bronkus, bukan faring misalnya, atau orofaring gitu?
Kan masih satu epitel. Karena pada penyakit alergi, manifestasi ke saluran nafas atas dan bawah, ada efek terhadap bronkus hiperresponsif bronkusnya, dok. Namanya apa? Gampang, Namanya apa? Spasme bronkus. Bukan, orang udah ditulis sendiri di sini lupa. Ada sinobronchial reflex. Kemudian yang sebetulnya alasannya mungkin bukan itu ya. Mungkin lebih pada pengambilan materialnya, mungkin kalau untuk trachea itu mungkin lebih sulit, kalau untuk paru lebih mudah ya. Jadi nanti alasan itu harus dimasukkan menurut saya. Karena kan kamu kan penelitiannya di bidang THT, tapi kamu yang jaringan yang kamu pilih adalah paru, di mana itu di luar THT. Jadi alasan itu harus dituliskan, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kamu menilainya neutrofil dan limfosit? Tanya itu tidak berkaitan dengan alergi. Gitu, kalau untuk neutrofil itu sebagai fagositasis, pelepasan enzim dan sitotoksik dan melepaskan mediator yang berefek pada saluran nafas, dan pada ada penelitian pada pemberian Nigella sativa berefek pada pengurangan neutrofil pada saluran pernafasan. Pengurangan mediator inflamasi yaitu salah satunya neutrofil pada saluran pernafasan. Kemudian pada perangsangan sel T helper 0 menghasilkan sel T helper 1 yaitu interferon gamma dan IL-2 itu merangsang pembentukan mediator inflamasi, neutrofil, dan limfosit. Jadi apabila terjadi perangsangan sel T helper 0 dari paparan alergen, kemudian merangsang sel T helper 1 dan sel T helper 2, diharapkan adanya mediator. Jadi kan sebetulnya intinya kan berkumpul pada jaringan. Karena kamu ingin menelitinya tentang respon inflamasinya kan, pengaruh antiinflamasi pada penyakit alergi. Nah itu nanti yang harus muncul di latar belakang. Ya, jadi tadi kenapa kata-kata yang tadi pengobatan penyakit alergi saya bilang kurang tepat karena penelitianmu lebih pada untuk terapi antiinflamasi yang mungkin muncul pada penyakit alergi, gitu kan? Ya, masih lanjut, masih ada 2 pertanyaan. Apakah benar kalau terjemahan intermittent AR, allergic rhinitis itu Indonesianya rhinitis alergi berselang? Kayaknya nggak lazim ya. Rhinitis alergi intermittent. Kalau mau di Indonesia kan? Kalau diterjemahkan aja. Iya, kalau sulit. Dok. Iya, karena kelihatannya tidak lazim. Yang terakhir, di tinjauan pustaka disebutkan faktor resiko hanya jenis kelamin. Apakah memang tidak ada faktor resiko lain pada rhinitis alergi? Ada, dokter. Dari faktor keluarga, dok, apabila ada riwayat alergi pada keluarga dapat menjadi faktor resiko terkena penyakit alergi juga pada penderita, dok. Kenapa nggak dimasukkan? Selain keluarga, kemudian jenis kelamin, apakah tidak ada yang lain? Oke, dok, nanti saya masukkan, dokter. Enggak, dijawab dulu. Ada yang lain nggak? Nggak boleh langsung menyerah, dok. Yang pertama pada jenis kelamin, dokter, kemudian adakah riwayat alergi pada keluarga, kemudian ya. Lupa. Ya, nanti dicari ya, dituliskan. Karena kan banyak ya faktor resiko itu, faktor-faktor predisposisi alergi. Saya tambahkan, dok. Ya, dari saya itu, dok, lain-lain tentang penulisan data pustaka yang banyak masih
terlalu lama ya, lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun. Kemudian ada juga beberapa referensi yang tidak jelas apakah ini buku, jurnal, atau apa. Itu nanti diperbaiki. Kalau untuk metode penelitian, saya rasa sudah sangat jelas dan sudah tepat. Tadi sudah banyak koreksi juga dari Prof, kemudian dari Dr. Muyas, Dr. Far, Dr. Kanti, tentang jenis obat dan lain-lain. Menurut saya sudah lengkap, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Ano. Ya, artinya memang kita kan jarang sekali melakukan lab ya, penelitian lab begini. Jadi mungkin banyak pertanyaan nih begini. Jadi mungkin kedepannya memang akan banyak penelitian seperti ini ya. Ya, saya tambahkan lagi nih. Kita kan menguji 2 obat yang kira-kira dampaknya nantinya mengurangi mediator salah satunya stabil ya. Dan kira-kira sudah secara farmakologi dia bekerja sinergi kalau digabung. Karena penelitianmu kan di sini ada yang walaupun di tujuannya betul tadi Dr. Ana, tujuan sama efektif sama pelaksanaannya beda. Kalau di sini kan dikasih ovalbumin semua ya. Dan ya toh kalau di tujuannya semua ovalbumin, padahal di caramu kan tidak ada yang tidak diberi ovalbumin. Ya, ada yang diberi ini tujuan dan ada yang diberi gejala dan nyatanya kan gejala saja dan baru ada yang gejala dan kira-kira secara farmakologi nergis nggak? Jangan-jangan nanti ya malah sudah ada penelitian sebelumnya belum? Kalau untuk kombinasi Nigella sativa dan zinc saya belum menemukan dokter penelitiannya, tapi ini digabungkan untuk pemberian Nigella sativa dan zinc karena pada Nigella sativa lebih ke degranulasi sel mastnya dan pengurangan sekresi sitokin dari T helper 2, Dok. Sedangkan kalau zinc lebih ke tissue repair, Dok. Jadi ke parunya itu zinc merangsang fibroblast untuk melakukan tissue repair karena pada paru atau penumpukan mediator inflamasi di paru yang terus-menerus pada pasien dengan penyakit alergi bisa terjadi remodeling sehingga peran zinc-nya di situ, dokter. Ya, artinya harapannya kan dengan repair dari mukosa, kemudian respon alerginya akan minimal kan begitu jadi. Harapannya begitu. Maka nanti sebagai bahan seandainya nanti ternyata diberi Nigella sativa dan zinc perubahannya tidak banyak dibanding satu itu jadi dan pertimbangan uji farmakologinya apakah sinergis atau tidak. Terus kemudian tentang ini apa ini? Perhitungannya ya, ini desain penelitiannya pre dan post test atau pre test only control. Kok di bukumu di sini desainnya post test only control, apakah sama dengan tadi kamu tampilkan pre dan post test? Maaf dokter, yang betul pre test dan post test. Yang di buku ini dikoreksi ya. Di buku ini post test only control. Gak mungkin saran saya ya tadi itu karena alurnya ya, alur tulisannya karena membingungkan, terus terang saya juga bingung ini. Diberi ovalbumin, kemudian nanti harapannya eosinofilnya kan tinggi ya, karena dia dialergikan kan. Kita beri obat yang nanti harapannya dia akan menekan eosinofil, neutrofil dan positif. Iya dokter. Oke, ya nanti mungkin biar lebih simpel ya. Mungkin itu saja. Mungkin tambahan dari staff lain, Dr. Far, Dr. Pudo, cukup. Eci dengan tambahan. Oh, dari teman presiden ada yang mau nambah, mau tanya? Ada? Ya. Kalau tidak ada, mungkin terakhir atau dua terakhir ya dari pembimbing untuk mengklarifikasi kembali
sehingga nanti bisa kita nilai untuk kelanjutan penelitian ini. Kami persilakan Prof. Siti dan Dr. Yanuar. Sedikit tambahan, betul. Desainnya adalah post-test only control group design. Karena kan tidak bisa dikasih dulu, dibedah, terus kan nggak bisa, kan hanya satu kali. Sehingga kontrolnya itu sebagai semacam pre-nya. Makanya jajar-jajar seperti itu pada penelitian hewan memang seperti itu. Kan nggak bisa 2 kali dibunuhnya. Post-test only. Ya, betul. Kemudian tadi memang banyak betul, banyak betul. Tadi pertanyaannya Dr. Anna, memang saya belum menanyakan sangat jauh karena harus ada forum ujian. Dengan ujian ini semua staf akan terlibat, memberikan komentar dan akan menambah lengkapnya proposal ini. Mengenai objek yang dipakai sebetulnya sudah dianalisa apa saja kandungannya, berapa persen, tapi belum saya berikan ke Dini. Karena itu dipakai, obat yang dipakai adalah sama yang dipakai untuk penelitian S3. Mereknya, kemudian apanya, itu sudah sudah diteliti, apa kandungannya, berapa-berapa, nanti tinggal ditambahkan aja hasilnya itu. Jadi dimasukkan referensinya dari peneliti yang bersangkutan. Sudah bisa, kemudian tadi mengenai jadi penelitian ini memang tujuannya mau melihat efeknya pada binatang dulu. Karena ini kan herbal ya prinsipnya, Nigella sativa. Sehingga nanti salah satu tugasnya dokter ini adalah mencari, istilahnya apa sih, persamaan dosis. Juga sangat penting nanti untuk membahas hasil penelitiannya. Dokter Ana kalau berminat kan bisa mengambil kepalanya, diambil sinusnya, Iya. Saya mengambil jaringan hidung mukosa, nanti sekaligus meneliti variabel punya Fani sama Ferdi. Ya digabungkan saja nggak apa-apa. Kalau seperti itu mesti penulisnya harus beramai-ramai. Kemudian ini kan membuktikan bahwa yang dilihat reaksinya bukan di peritoneumnya tapi di parunya. Jadi nanti kamu juga harus menambahkan bahwa penyakit alergi itu merupakan penyakit sistemik, nanti dicari tukinya. Allergic disease, systemic disease. Karena walaupun sensitisasinya di hidung, bisa di paru, bisa di kulit ya sih. Itu membuktikan bahwa penyakit alergi itu penyakit yang sistemik. Itu nanti dicari pustakanya untuk membicarakan itu. Dan kalau semua staf setuju, saya sebetulnya kan untuk penelitian binatang seperti ini, hewan seperti ini, klinik itu tidak terlalu penting, jadi sedikit-sedikit saja kliniknya alergi di manusia. Tidak usah terlalu banyak ada diagnosis, ada segala macam. Patofisiologi betul masih harus dipakai ya, supaya tidak terlalu ngomongnya justru kebanyakan di sana, tapi mengenai reaksi alergi, mengenai apanya kurang menguasai. Saya kira itu aja. Baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Terakhir mungkin Dr. Yanuar. Terima kasih dokter kesempatannya, Dr. Dwi selaku Ketua Tim Penguji. Selamat ini dan semua masukan yang didapatkan tadi dicatat untuk diperbaiki, terutama tentang penulisan dan lain-lain, tapi nanti diperhatikan ya. Kemudian untuk beberapa hal yang tadi ditanyakan, terutama yang berkaitan dengan kenapa kerjakan di
legalitas itu adalah subjek penelitian. Seandainya Nigella sativa ini nanti diberikan terapi ke pasien langsung pun karena sudah dianggap aman secara herbal pemakaiannya, juga sebetulnya secara teknis bisa dan memungkinkan, Dok. Hanya saja yang tidak memungkinkan adalah pasiennya yang mana. Karena kan nanti harus dicari dulu pasien kelompok yang alergi dan yang tidak. Tentu saja metode yang dilakukan adalah skin prick test. Maka dari itu syarat kalau mau pada pasien di Rumah Sakit Karyadi harus tersedia reagen skin prick testnya yang terstandarisasi dan legal. Karena ada potensi seandainya nanti kita masih kriteria inklusinya mencari pasien dengan skin prick test terjadi anafilaktik shock di Rumah Sakit Karyadi, itu berpotensi bermasalah baik bagi PPDS, Prodi, ataupun KSM dalam hal ini rumah sakit. Itu berkaitan dengan legalitas dari zat yang disuntikkan. Jadi secara hukum apabila langsung ke pasien nanti akan berpotensi masalah sehingga kita pilih yang lebih aman. Yang kedua adalah dari jumlah populasi pasien alergi sendiri yang karena otomatis reagen dan imunoterapinya tidak ada untuk simbiosis imunoterapi, otomatis populasi pasien belum ada. Sehingga kalau kita memaksakan pada kan di rumah sakit, maka fokus utama pasti di clinical research. Dan itu betul, Dok, betul dalam arti kata itulah ujung dari pelayanan kedokteran. Ya harus yang bisa diterapkan pada pasien. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa di sisi sebelah kiri itu ada basic research, di mana memang belum mungkin bisa langsung diterapkan kepada pasien. Jadi manfaat pelayanannya belum ada karena memang masih jauh karena sifatnya basic research. Makanya nanti dibutuhkan penelitian yang sifatnya transaksional sehingga nanti hasil penelitian yang sudah ada ini, yang sudah bagus hasilnya, kita coba nih ke pasien atau ke manusia sehat dulu atau yang mana lagi. Nah, ini yang kita belum mengarah ke sana. Jadi selama ini penelitian kita masih sering di level clinical research, beberapa sudah di basic research, tapi kita masih kurang dari transaksionalnya. Nah, tentunya kita mau mulai dari yang mana? Mau dari telur dulu atau ayam dulu? Ya tentunya yang laku dijual ayamnya. Karena kalau sudah clinical research itu jadi produk unggulan sehingga jadi layanan unggulan rumah sakit. Maka dari persepsi rumah sakit memang betul prioritasnya adalah itu. Tapi di sisi lain dari sisi akademisi, basic research juga tidak kalah penting. Tapi mana yang lebih penting? Ya sebetulnya tidak ada yang lebih penting. Karena kalau belajar dari MIT tentang entrepreneurship, itu ada yang dimaksud konsepnya yaitu teknologi readiness level. Jadi kalau basic research mungkin levelnya 1-3, lalu transactional research levelnya 4-6, kemudian clinical research levelnya 7-9. Nah, kalau kita fokus di sini saja, tapi bukan ide murni dari kita, ya bisa juga, tapi akan kalau mau mengembangkan produk yang baru, misalnya herbal atau katakanlah kapsul untuk antiinflamasi yang bisa pada kasus alergi, misalnya yang mengandung kombinasi dari zinc, Nigella sativa, dan apalagi nanti lainnya, ya langkah pertama dari sini dulu, observasi dari konsep dasarnya. Setelah ada bukti, baru bergeser pelan-pelan ke sana. Sehingga memang mau tidak mau harus ada yang berbagi peran. Jadi dalam hal ini kami dari divisi alergi bersama Prof. Supri dan beberapa PPDS yang ditugaskan di
endokrinologi alergi, tentunya kita mencoba memulai menginisiasi penelitian dengan laboratorium yang disampaikan Dr. Dwi tadi. Memang ini belum biasa kayak gini nih gitu. Tapi kalau ini adalah opsi yang bisa dilakukan dan dalam tanda petik terukur waktunya sehingga minimal tidak memperpanjang masa studi. Karena ketika masa studi diperpanjang dengan sampel yang sulit ditemukan di pasien, otomatis mahasiswa atau PPDS juga akan keluar uang lebih mahal karena biaya-biaya yang lain yang mengikuti. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Dr. Dwi. Matur nuwun, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas masukan dari pembimbing dan dari penguji. Kita akhiri pembacaan atau ujian proposal yang ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Selamat ya dokter ini. Semoga Terima kasih dokter. Semoga bisa dilanjutkan nanti setelah dihitung hasilnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, saya dijadikan host saja untuk Zoom-nya. Hostnya siapa? Indra atau siapa? Hostnya diganti, dipindah ke saya aja dulu. Ya, yang PPDS silahkan log out dari Zoom-nya dulu. Di situ nggak Pak? Yuk, makasih ya. Udah di host tau? Udah di host, warung Leon aku nunggu. Ya.